saya Marlinja Ihsan dengan NPM 2040704007, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada manusia, wanita, dan pria. Alat reproduksi pada pria yang eksternal yaitu penis, lubang uretra, skrotum, dan kulum atau disebut preputium. Penis itu organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang. Fungsinya untuk kopulasi saluran mengeluarkan sperma urin keluar tubuh, dan penis ini tersusun atas corpus vagosum dan juga otot. Otot akan berfungsi sebagai ekskresi penis. Lubang uretra. Lubang uretra ini menjadi tempat keluarnya sperma dan urin. Kemudian skrotum. Skrotum adalah kantong dengan otot kremaster yang menyelubungi testis. Fungsinya untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testis. Ketika lingkaran luar hangat, maka otot skrotum akan relaksasi sehingga testis tampak menggelembir. Begitu juga sebaliknya, ketika lingkungan luar menjadi dingin, maka otot skrotum akan kontraksi sehingga testis mendekat ke tubuh. Kemudian yang terakhir, kulit preputium, yaitu kulit berselaput lendir mukosa yang menyelubungi ujung penis. Lendir mukosa pada kulit akan berfungsi untuk melembabkan ujung penis. Kemudian alat reproduksi pria internal, yaitu testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan fistula seminalis. Testis ini tempat untuk memproduksi sperma dan juga sebagai penyereksi hormon androgen dan testosteron. Jadi pada testis ini terjadi spermatogenesis. Kemudian yang kedua, epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju kelenjar prostat. Dan uretra. Uretra ini saluran untuk sperma urin menuju keluar tubuh. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisis suasana asam di uretra. Dan vagina, karena sperma tidak tahan terhadap suasana asam, artinya sperma akan mati jika terkena suasana asam. Kemudian kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dari urin sebelum sperma diejakulasi. Dan yang terakhir, vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan bagi sperma sehingga menghasilkan energi dan sperma dapat bergerak. Kemudian alat reproduksi pada wanita, yaitu alat genitalia eksternal atau disebut vulva, yaitu mons pubis, klitoris, vestibul, uretra, labia minora, labia majora, hymen, perineum, dan anus. Mons pubis ini yang ditumbuhi rambut. Klitoris seperti daging uretra, namun ini tidak mempunyai lubang. Kemudian vestibul dan uretra. Uretra mempunyai lubang kencing tepatnya di bawah klitoris. Kemudian labia minora dan labia majora. Ini adalah bibir besar dan bibir kecil. Letaknya mengelilingi lubang vagina. Dan hymen ini lubang vagina atau biasa disebut selaput darah. Kemudian perineum ini seperti segitiga, dan perineum ini juga jarak dari vulva ke anus. Dan perineum ini juga biasa robek ketika seorang ibu akan melahirkan. Dan yang terakhir, anus. Anus ini tempat pembuangan kotoran atau disebut BAB. Kemudian alat genitalia internal pada wanita, yaitu vagina, porsio, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina itu seperti pipa namun berongga. Kemudian porsio, tempat terbaginya sperma atau mulut rahim. Dan cervix ini disebut leher rahim. Uterus biasa disebut dengan rahim. Kemudian tuba fallopi yang menghubungkan ovarium dengan uterus atau tempat pertemuan sperma dan ovum. Dan yang terakhir yaitu ovarium.
ovarium yaitu ovum atau biasa disebut sel telur. Jadi yang membedakan antara sistem reproduksi pria dan wanita yaitu bahwa organ reproduksi pria memiliki satu saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma, sedangkan pada wanita mempunyai saluran masing-masing. Terima kasih.